Ibid ini bukan nama kitab, bukan nama buku, bukan nama situs, bukan. Jadi Ibid ini maksudnya apa? Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maktabatuna, kembali lagi bersama saya di podcast Maktabatuna. Di segmen kali ini kita akan kembali mereview kitab terbitan Maktabatuna, yaitu buku yang berjudul Sisi Lain A'immah Hadis. Bersama Ustadz Mumtaz kita akan membahas isi buku yang berjudul Sisi Lain A'immah Hadis ini. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Ustadz kabarnya Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini sahabat Maktabatuna nih Ustadz, ini mungkin bertanya-tanya tentang judul dari buku Sisi Lain A'immah ini. Maksud dari sisi lain ini apa sih Ustadz? Maksud dari sisi lain di sini, ini kan yang kita tahu dari imam-imam hadis itu bagaimana beliau dalam mengkaji hadis, menelaah hadis, kemudian meneliti suatu hadis, menulis hadis. Nah, buku Sisi Lain A'immah Hadis ini itu menjelaskan di luar semua itu. Kehidupan yang bisa ditiru, keistimewaan-keistimewaan, terus kisah-kisah unik juga banyak di sini. Ya, jadi emang cerita-cerita unik gitu. Kalau dilihat dari covernya sih, ya bisa dilihat ya, covernya itu emang dari unik, emang nggak kayak buku-buku lain, kayak buku-buku agama itu kan ya ada gambar masjidnya, gambar masjid, terus yang wibawa gitulah. Nah tapi untuk ini emang kayak cover santai gitu ya. Emang ini terkesan kayak komik gitu Ustaz. Ya komik, kayak buku cerita lah. Emang di dalamnya itu pembahasan santai, bukan lebih ke cerita yang bisa diambil pelajarannya. Pelajaran, cerita-cerita yang belum banyak orang yang tahu, cerita-cerita unik begitu. Kalau dari gambar covernya udah kelihatan gitu Ustaz. Kalau kita melihat A'immatul Hadis itu kan ada banyak, mungkin sahabat Maktabatuna juga tahu, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Bisa Ustadz ceritakan sedikit mungkin siapa saja sih A'immatul Hadis yang ada di dalam buku itu? Ya, kalau A'immah Hadis kan memang banyak ya. Tapi yang dimasukkan di dalam kitab ini tuh cuman imam-imam yang emang populer gitu, masyhur, familiar, udah banyak orang tahu lah gitu. Nah selain itu juga ada imam-imam lain, imam hadis yang lain selain pemilik Kutubus Sittah. Jadi di sini ada 11. Ya, ada 11 tokoh hadis yang disebutkan di dalam buku. Ya, jadi contohnya kayak Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliau kan emang terkenal gitu, terkenal karena beliau punya yang namanya Musnad Ahmad. Nah, gitu. Kemudian ada bahkan di paling awal buku ini itu tuh bukan Imam Bukhari tadi. Jadi setahu kita kan emang selama ini kan Imam Bukhari kan yang paling masyhur kayak dan Sahih Bukhari, Asol Kutub Ba'da Kitabillah. Nah, di buku ini ternyata enggak gitu. Ternyata bukan beliau yang disebutkan pertama kali gitu loh. Tapi yang disebutkan pertama kali di dalam buku ini adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Nah. Bisa diberikan alasan kenapa Imam Malik disimpan di awal dari buku ini? Padahal kalau kita lihat kan Imam Bukhari ya nggak kalah seru cerita beliau. Bahkan lebih masyhur tadi. Iya, bahkan lebih masyhur. Iya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, sebenarnya masuk akal aja sih kalau misalnya Imam Malik itu ditaruh di awal. Karena jadi sebelum adanya Sahih Bukhari, kitab yang menyandang gelar Ashahul Kutub Ba'da Kitabillah itu kitabnya Imam Malik, kitab Muwatta. Ya, jadi sebelum adanya Sahih Bukhari itu yang pertama kali Ashahul Kutub Ba'da Kitabillah adalah kitab Muwatta. Makanya kayak masuk akal aja sih kalau misalnya Imam Malik ditaruh di awal. Kan Ustadz udah menyinggung sedikit soal Imam Malik yang disimpan, cerita Imam Malik yang disimpan di
awal dari buku ini. Bisa diceritakan Ustadz keistimewaan dari Imam Malik yang ada di dalam cerita buku ini? Ya, untuk keistimewaan Imam Malik sendiri, itu yang pertama kali yang beliau itu lebih ke kewibawaan, lebih kepada kewibawaan. Jadi di kala itu kan yang mimpin kan macam raja gitu kan, raja. Nah, ketika itu Imam Malik itu saking wibawanya beliau itu emang kayak nggak ada segan-segannya sama raja gitu, ya udah biasa aja. Gitu. Ya, sampai nggak ada istilahnya tuh yang beliau nggak ada takuti. nggak ada takut, mau pemerintah mau apa. Ketika dia salah, langsung ditegur gitu. Gitu. Pokoknya beliau nggak ada rasa. Intinya saya ini kan orang alim gitu. Saya nggak boleh merendah di depan mereka. Oh iya. Nah kemudian sampai pada suatu hari, jadi ada kisah di dalam buku ini. Jadi suatu hari Imam Malik tuh ini diminta sama Khalifah Harun ar-Rasyid untuk membacakan kitab Muwatta itu. Nah, udah janjiannya udah fix kan. Besok kita janjian, kita ngadain majelis. Nah, kamu bacain saya kitab Muwatta gitu kan. Nah, setelah itu besoknya sama Khalifah Harun ar-Rasyid itu ditunggu, Imam Malik itu ditunggu. Tunggu kok nggak datang Imam Malik. Nah, ternyata Imam Malik tuh udah nunggu di tempat beliau. Oh, tapi rajanya nggak tahu. Nah, rajanya nggak tahu, rajanya malah nunggu juga. Oh, saling menunggu gitu. jadi ya. Nah, ketika ditanya sama Khalifah Harun ar-Rasyid nih, Imam Malik, mengapa engkau tidak datang kemarin? Sedangkan kita udah janjian kan? Kita udah janjian, kok kamu nggak datang? Nah, maka jawabnya Imam Malik, justru saya itu udah nunggu kamu. Jadi yang namanya ilmu itu didatangi. Oh iya. Iya. Bukan mendatangi. Ilmu mendatangi. Iya. Tapi kita yang mendatangi. Iya, begitu. Ada suatu madrasah saya pernah mendengar tuh di negara mana gitu. Emang kurikulumnya seperti itu. Jadi ustadz dia punya satu tempat. Saya punya tempat khusus. Jadi ustadznya nggak pindah-pindah. Misalnya ustadz ini mengajar nahwu kan. Nah, nanti murid yang pelajarannya hari itu nahwu, dia pindah ke ruangan itu. Jadi yang pindah itu anunya. Yang pindah itu muridnya, bukan ustadznya. Kalau kita kan yang kita anukan guru-guru itu kan gurunya pindah ya kan. Gurunya yang pindah. Itu pakai guru yang lain. Iya, ini enggak. Nah, ketika kayaknya ditanya, kenapa kayak gini, aturannya kayak gini. Jawaban beliau, al-alim yu'ta wala ya'ti. Jadi orang alim itu didatangi, bukan mendatangi. Gitu. Mungkin ikut dalilnya Imam Malik. Iya, Imam Malik. Ya, seperti pendapatnya Imam Malik. Ya. Tapi jangan sampai kurikulum ini diterapkan di madrasah sekarang, apalagi di sekolah-sekolah luar. Iya, bahaya. Nanti malah kalau disuruh pindah, muridnya malah kemana-mana. Gitu. Mungkin dengan ada metode yang seperti ini juga mungkin ada hikmah tersendiri. Kemudian ada lagi, Apa lagi tuh? Keistimewaan Imam Malik nih, yang saya ingat tuh, Pak, paling ingat. Jadi beliau pernah ngetes kitab beliau, kitab Muwatta ini. Jadi beliau tuh suatu hari ragu, saya ini ikhlas apa enggak sih dalam menulis kitab Muwatta ini. Akhirnya beliau wacana pengen buang kitab beliau di sungai, dilempar, pas nyemplung ternyata nggak basah belas. Saking ikhlasnya beliau gitu. Ternyata beliau emang full ikhlas gitu dalam mengarang kitab. Sampai sekarang pun sampai sekarang pun buku ini dipelajarin di sebagian pesantren, makanya di pesantren kita juga kitab Muwatta ini jadi kurikulum. Satu lagi nih, Satu lagi keistimewaannya Imam Malik yang mencolok itu, jadi emang beliau tuh dalam menulis hadis emang sangat menjaga adab. Jadi gini, beliau kan punya khodim di rumah nih. Nah, ketika ada tamu yang datang, maka yang menyambut khodimnya. Nah, khodimnya itu nanya kepada tamu, ada perlu apa? Nah, ketika dijawab sama tamunya, saya pengen nanya ilmu fikih. Nah, itu ketika ditanya, ketika beliau disampaikan kepada beliau, kalau ada tamu pengen nanya fikih, maka beliau langsung keluar dan langsung menjawab. Tapi kalau ilmu hadis enggak. Kalau ada tamu datang nanya ilmu hadis atau pengen mendengarkan bacaan hadis dari beliau,
itu beliau nggak langsung keluar, mandi dulu, pakaian baik-baik, rapi-rapi, paling bagus, paling wangi, wangi-wangian juga, untuk memuliakan hadis Nabawi itu. Iya. Jadi beliau itu lebih memuliakan maksudnya lebih mengistimewakan ilmu hadis gitu. Maksudnya bukan berarti beliau menelantarkan ilmu lain. Tapi dalam hadis ini beliau lebih gitu loh. Oh iya. Ini kan posisi kalam baginda. Iya. Oh iya, tadi kan di awal sempat Ustadz singgung mengenai isi buku ini yang begitu unik. Ya. Bisa nggak Ustadz ceritakan? Dan menurut Ustadz itu kisah yang paling unik di dalam buku ini apa? Kisah yang paling unik. Iya, yang paling unik. Yang paling sebenarnya sih ada beberapa kisah yang menurut saya itu emang betul-betul unik, jarang orang tahu, terus ya istimewa lah gitu istilahnya, istimewa. Nah, diantaranya itu kisahnya Imam Bukhari. Kisahnya Imam Bukhari dalam menulis hadis. Jadi kok bisa jadi asolul kutub ba'da kitabillah itu gimana ceritanya, kok bisa kitab tersoheh setelah Al-Quran? Itu kok gimana ya? Ternyata ini saya ingat. Kalau nggak salah beliau sholat, setiap beliau menulis satu hadis, beliau sholat, beliau wudu, kemudian sholat dua rakaat, baru nulis hadis. Oh, seperti itu ya. Enggak wudu aja, mandi mah. Oh, mandi juga. Iya, mandi, sholat 2 rakaat, nulis hadis. Masya Allah. Begitu. Jadi mujahadahnya beliau itu seperti itu ya. Mujahadah. Jadi Imam Bukhari ini dalam buku ini tuh diceritakan sebagai sosok yang betul-betul menjaga betul-betul paten di dalam ibadah dan ilmu, gitu. Ilmu dan ibadah. Ya, jadi istimewa dalam segi ibadah dan segi ilmu. Jadi nggak heran kalau kitab itu sampai sekarang masih dipelajari, bahkan menjadi rujukan ya kan? Iya, rujukan sampai Wahabi pun jadi. Salafi Wahabi juga rujukannya ke Sahih Bukhari, apa-apa Sahih Bukhari gitu. Biasa, ini yang harus dicontoh mungkin untuk kita, walaupun kita mungkin nih ya, kita nih belum bisa seperti Imam Bukhari, setidaknya adalah yang kita contoh dari beliau. Mungkin sebelum masuk kelas kita belajar, nih kita mandi dulu lah ya, masa masuk kelas tidur langsung masuk kelas. Itu nggak tahu udah sholat subuh atau belum. Astagfirullah. Nah, ada lagi selain itu Imam Muslim juga Jadi ternyata Imam Muslim itu seorang pengusaha ternyata. Seorang pengusaha. Jadi yang kita tahu dari Imam Muslim kan tersoheh setelah Bukhari, kitabnya beliau. Nah, ternyata sampai kita itu lupa gitu loh, bahwasanya emang ulama ini juga punya usaha gitu loh, punya usaha. Jadi beliau bukan hanya sibuk dalam ilmu doang, tapi juga punya usaha. Ya, tentunya usaha ini bukan untuk mengejar dunia. Ikhtiarnya lah ya. Ikhtiar, iya. Jadi syariatnya tetap dijalankan. Ya, tetap dijalankan. Beliau itu punya toko yang menjual kain. Dulu zaman dulu kan gitu kan, pengusaha kan jual kain, ekspor ke sana, jadi kaya. Pakai kapal gitu. Nah, Imam Muslim ini sering mengadakan sapar. Nah, saparnya itu dari uang beliau, tentunya dari uang beliau. Dari uang penjualan beliau tadi jual kain itu. Berkelana ke negeri-negeri itu pasti dari usaha beliau gitu. Jadi beliau itu kalau istilahnya sekarang emang pengusaha sukses juga gitu. Pekerjaan beliau itu tidak menyebabkan beliau sampai lupa dengan ilmu, sampai lalai dengan ilmu. Begitu juga keilmuan beliau tidak sampai melalaikan beliau di dalam menjalankan pekerjaan beliau. Bahkan di sini, di buku ini nih, diceritakan beliau itu sampai ngajar di dalam toko, ngajar hadis dalam toko. Jadi sambil jaga toko sambil ngajar gitu. Begitu. Jadi emang betul-betul dunianya tidak menyebutkan sampai lupa ilmunya juga nggak menyibukkan dia sampai lupa untuk cari nafkah begitu loh. Saya jadi ingat
tentang kisahnya sahabat juga, yang beliau ini tidak melupakan. Jadi perdagangan beliau ini tidak melupakan, ya, tidak melupakan beliau-beliau dari mengingat Allah. Amin Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulihim tijarah Wala bai'un an dzikrillah. Insyaallah. Ya, ada satu lagi yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliau kan salah satu dari imam empat madzhabul arba'ah. Jadi emang kalau ini sampingan aja, kalau kata guru saya, Kiai Haji Lu'ai Mustafid, nah, beliau mengatakan, jadi emang imam-imam hadis yang kita kenal sekarang itu semuanya itu fuqaha emang. Iya. Dan semua fuqaha yang kita kenal itu semuanya juga ahli hadis. Iya. Jadi beliau bukan hanya ahli fikih toh, ya, melainkan di bidang yang lain juga. Ya. Beliau termasuk terutama di dalam menguasai itu. Nah, terutama dalam hadis gitu. Kayak ini sudah kayak Imam Ahmad bin Hambal. Kayak Imam Ahmad bin Hambal nih, beliau terkenal ahli fikih, ahli hadis. Nah, kalau yang lain kan cuma terkenal hadis doang. Tapi sebenarnya itu fuqaha juga. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini ada cerita uniknya juga. Yang patut kita tiru mungkin. Jadi gini, Imam Ahmad itu kalau di buku ini disebutkan tidak pernah konflik dengan istri beliau selama 30 tahun. Jadi beliau tuh nikah umur 40. Dan selama 30 tahun tidak pernah yang namanya cekcok rumah tangga sama istri. Bayangin. Padahal kita tuh kadang pernah orang baru nikah aja itu udah konflik. Iya, udah konflik. Itu apa resepnya tuh dari beliau tuh, mungkin bisa dicontoh. Kalau di sini karena istri beliau itu lebih kepada takzim dengan beliau gitu. Ya, takzim dengan beliau. Saking takzimnya sampai kata Imam Ahmad bin Hambal tuh, saya dengan istri saya ini selama 30 tahun tidak pernah yang namanya berbeda pendapat. Pokoknya satu kata gitu. Selalu saling melengkapi lah gitu kan. Cinta sejati. Karena saking takzimnya tadi itu. Iya, saking takzimnya. Jadi kalau mungkin untuk resepnya ya ya, tapi untuk wanita zaman sekarang nggak tahu. Insyaallah. Yang terakhir Ustaz. Dari semua kisah yang Ustaz ceritakan tadi yang begitu unik, tentu saja kan pasti ada rujukannya. Nah, bisa disebutkan Ustaz sebagian dari rujukan marji alias rujukan dari buku ini sendiri. Itu sebenarnya sudah ditulis sama penulis di catatan kaki kan. Orang kan biasanya di belakang daftar pustaka. Nah, ini enggak, ya rujukannya ini. Ini enggak, ketika sudah sampai satu kisah nanti ini dari mana? Ya, jadi gitu. Jadi emang di antara adab-adab penulisan, ketika kita menulis satu kitab, kemudian kita nukil dari buku orang lain atau kitab orang lain, nah itu kita emang adabnya kita sebutkan harus sebutkan tempat menukil sumbernya itu. Di antara adabnya kayak gitu. Itu saya dengar sendiri dari penulis. Ya, ketika ngaji pas hari itu saya ngaji sama beliau kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ngajar di kelas saya. Nah, beliau nyampaikan seperti itu. Di antara adab-adabnya kita tuliskan ya rujukan kita itu dari mana gitu. Nah, begitu. Nah, di buku ini sudah ditulis di catatan kaki. Nah, di antaranya itu kitab-kitabnya itu Syiarun Nubala, karyanya Imam Adz-Dzahabi. Kemudian ada lagi Lisanul Mizan. Lisanul Mizan ini karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu juga ahli hadis juga itu, Imam Ibnu Hajar. Sama ada lagi kitab Tabaqatul Hufat, karyanya Imam Suyuti. Imam Suyuti kan ahli hadis juga tuh yang nulis Alfiyah Suyuti itu. Alfiyah Suyuti ilmu hadis. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada tambahan tuh. Tambahan dikit nih. Tapi ini di luar ini sih. Jadi ya buat pengetahuan aja, pengetahuan buat kalian-kalian yang belum tahu, di kitab ini atau di kitab-kitab lain itu ada yang namanya ibid.
Ibid. Ibid ini bukan nama kitab, bukan nama buku, bukan nama situs, bukan. Jadi ibid ini maksudnya apa? Ibid itu sama dengan sebelumnya. Jadi misalnya disebutkan di catatan kaki sebelumnya bahwasanya rujukannya ini di Syiar A'lamun Nubala. Kemudian halaman setelahnya itu ada ibid. Ibid bab sekian halaman sekian. Nah, itu maksudnya Syiar A'lamun Nubala halaman sekian bab sekian. Nah, jadi ibid itu bukan nama kita, bukan nama apa. Jadi buat kalian yang belum tahu, ibid itu maksudnya sama seperti sebelumnya gitu. Itu tambahan aja. Kan di buku ini kan ditulis ibid. Nah, ibid itu apa? Ibid itu tadi saya jelas. Sama seperti sebelumnya gitu. Terima kasih Ustadz Mumtaz sudah mau hadir di podcast Maktabatuna ini. Dan terima kasih juga udah mau meluangkan waktunya. Sahabat Maktabatuna, seperti itulah sekilas tentang review kitab pada segmen kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat Maktabatuna yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di review kitab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktabatuna Temboro.